Halo penonton setia kami, kembali lagi nih di konten terkece, terkeren, dan terbermanfaat di dunia ini. Dan kali ini balik lagi bersama saya Adven sebagai host di sini. Dan akhirnya setelah sekian lama tidak ada konten ini di YouTube HMPSMA Unpar nih. Dan kita sekarang balik lagi, dan yang kemarin-kemarin kan kontennya itu selalu lewat Zoom nih. Akhirnya kita offline nih. Tapi wait, kita kali ini bakal kedatangan tamu yang dibilang spesial sih. Iya sih. Dibilang ya, yang jelas kita pasti ngundang-ngundang yang menurut kita itu spesial gitu kan. Dan langsung aja, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita sambut. Inilah dia, Kak Vincent Elfrango. Halo semuanya, salam kenal. Nah, jadi Kak Vincent ini adalah dia menjabat sebagai Badan Pemeriksa Unpar sebagai apa tuh, Kak? Sebagai penanggung jawab media, komunikasi dan digitalisasi sekaligus penanggung jawab hubungan masyarakat. Oke. Nah, di sini kita pengen nanya-nanya santai aja nih, Kak ya. Tapi kita tetap pakai bahasa yang formal karena ini ditontonnya katanya mau ditonton sama dosen juga nih. Kalau enggak kita kayak bahasa sehari-hari aja nih. Oke, Nah, siap. soalnya nih saya sama Kak Vincent juga ini udah sering nongkrong gitu. Jadi harusnya itu kita lebih fleksibel nih, Kak, di sini. Lebih terbuka nggak ini? Aman. Aman ya, terbuka banget ya. Nah, Kak, aku mau nanya nih, pertanyaan formalitas dulu nih. Gimana, Kak, kemarin nih? UTS aman-aman aja apa enggak nih? Aduh, kalau jawaban jujur kayaknya harus jujur nggak aman sih. Aman ya? Agak keteteran sih sejujurnya ya. Soalnya kayaknya kita lagi culture shock gitu ya. Iya kan, pindah nih dari online ke offline, kaget juga kan. Iya, sama kuliahnya masih di onlinein tapi UTS di offlinein, ini gimana ini gitu kan. Butuh penyesuaian lah. Penyesuaian. Jadi kita masih adaptasi lah ya. Betul. Bener. Tapi kayak Elfran ini ada yang kayak digalauin gitu gak sih nilainya? Misalkan kayak Elfran udah belajar mati-matian nih, kok tiba-tiba saya dapat nilainya di bawah 50 nih ya gitu kan. Pasti galau dong kalau ada yang gitu. Ya, masih ada yang digalauin karena pernah sempat belajar sampai malam, sampai ya capek banget lah sampai subuh-subuh, tapi ternyata hasilnya yang didapat ternyata belum maksimal. Karena ya kalau di flashback lagi ke belakang, memang waktu kelas-kelas memang ya kadang nggak serius, kadang gimana. Ya itu memang kesalahan diri sendiri lah. Jadi harus diterima lah, mau gimana lagi. Apalagi pas online ya, bisa sambil tidur ya, iya nggak sih? Betul banget, godaannya banyak banget tuh. Banyak banget. Enggak dari itu tuh. Nah, tapi kita langsung aja nih lah masuk ke tema nih biar nggak lama-lama lagi nih. Nah, pertanyaan pertama adalah, nyesel nggak sih, Kak, masuk jurusan matematika? Kalau nyesel atau enggak, mungkin pernah kali ya. Nggak selamanya mulus gitu ya. Karena waktu pertama-pertama kirain asik nih. Ternyata waktu dijalanin ternyata, loh kok kayak begini, kaget kan. Jadi agak menyesal, sempat pernah menyesal gitu kan. Sempat pengen apa ganti jurusan, apa berhenti kali ya, mikir-mikir kayak begitu. Tapi setelah dijalanin lagi, ya memang ini harus dijalanin. Ternyata setelah dijalanin asik-asik aja kok gitu, masih enjoy lah gitu. Saya enjoy ya, walaupun masih aman. Kadang kita stres dengan tugas-tugas yang diberi sama dosen Ya, gitu kan. walaupun stres harus dijalanin lah. Harus jalanin lah. Iya, betul banget. Berarti memang kayaknya nih semua teman yang saya tanyain nyesel nggak sih masuk jurusan matematika, kayaknya memang rata-rata jawabannya kayak ya awal-awalnya emang kayak pengen pindah jurusan. Termasuk saya pun sendiri, kayak waktu semester 1 pun tuh saya baru kuliah sebulan, itu saya langsung kayak udahlah cabut aja lah gitu kan dari matematika gitu kan. Mending daftar UTBK tahun depan gitu. Tapi setelah ngelihat pertemanannya gitu kan, terus cara belajar kita gimana ya, enak gitu ya, seru ya gitu. Ada kejutan-kejutan lah. Benar. Nah, tapi apa sih yang Kakak pikirin dulu tuh sampai milih jurusan matematika gitu? Kan orang-orang kan pasti kayak berpikir kayak nama matematika itu aja kayak udah di blacklist dari otak mereka gitu kan. Serem betul nih gitu. Ya memang dari dulu kayaknya ya, dari zaman Firaun kayaknya matematika udah jadi musuh ya. Iya, benar. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin dulu tuh pikirannya di antara semua mata kuliah pelajaran-pelajaran lain, kayaknya yang paling bisa tuh matematika sih. Jadi waktu ngerjain matematika rasanya nggak ada beban aja gitu, ketimbang ngerjain kayak misalnya fisika atau hal-hal yang berbau IPS gitu ya. Benar. Mungkin lebih enjoy di mat, jadi pilih aja lah mat gitu. Karena dilihat-lihat lagi ternyata prospek kerjanya juga kan lumayan kan. Iya, waktu itu tertarik juga sama aktuaria kan. Iya.
gajinya gede tuh. Iya. Siapa yang nggak mau kan? Jadi ya udah sikat aja lah mat, diambil aja jadi mat gitu, pilih mat akhir. Berarti Kak Elfran kena ini ya, kena korban iklan Mat Unpar ya? Iya Iya kan? betul banget Tahu ya. sendiri kan kalau kita lihat video-video promosi Mat Unpar tuh mereka bukan mengedepankan ini, no offense ya, bukan tapi fakta ya, bukan mengedepankan jurusan matematikanya, tapi mereka kayak menunjukkan ini loh aktuarianya, ya kan? Tuh. Mereka malah menjelaskan aktuaria ini apa gitu. Betul. Jadi memang untuk yang bikin video-video promosi Anda berhasil untuk menarik contohnya orang-orang seperti saya. Saya juga. Tapi Kak Elvan dulu sempet kayak daftar di PTN gitu juga nggak sih? Pernah sempat belajar. Sempat belajar, pernah daftar juga. UTBK. Iya, UTBK dan nggak keterima. Ternyata kita cobain aja ke sini. Ternyata katanya kan Unpar juga bisa menyamai nih sama PTN-PTN, kan nggak kalah, bahkan lebih bagus. Iya, benar. Ternyata ya memang bagus kok. Bagus. Betul, prospeknya bagus. Justru malah lebih susah ya Unpar. Betul. Saya aja kaget, ini swasta kok kayak negeri ini susahnya gitu kan. Lebih. Nah, tapi setelah kakak memilih jurusan matematika itu tanggapan keluarga kakak apa? Apa kayak kamu serius masuk matematika atau justru malah didukung, ayo nak masuk matematika aja gitu? Kalau orang tua sih sebenarnya justru karena milih matematika juga ada dorongan dari orang tua kan. Orang tua ngelihat nih potensi anak, oh kamu bagusnya di matematika, kenapa nggak ambil aja aktuaria nih, ada di Unpar gini segala macam. Jadi sampai saat ini sih disupport, bahkan kalau ngerasa capek ataupun pengen nyerah gitu, ya coba istirahat aja dulu sebentar gitu kan, nanti lanjut lagi gitu, jangan nyerah lah di tengah istirahat jalan. Apa tuh? Ngambil cuti 1 tahun gitu? Oh enggak dong, tidur aja gitu tidur. kan. Kirain ngambil istirahat dulu 1 tahun gitu. Kelamaan, enggak lah. Nah, nih Kak, aku pengen nanya deh Kak, kan kita nih tadi kan saya sendiri kan udah ngomong kan kalau misalkan setiap orang yang saya tanyain anak-anak matematika nyesel apa nggak masuk jurusan matematika, pasti rata-rata awalnya nyesel gitu tapi ujungnya enjoy. Nah pasti sampai sekarang masih ada yang struggle pengen pindah jurusan nih Kak. Nah aku pengen nanya nih Kak, motivasi apa sih Kakak biar nggak nyerah gitu di jurusan ini dan tetap semangat untuk belajar? Sebenarnya motivasi banyak ya, karena contoh dari pertama aja yang tadi udah disebut, dukungan orang tua kan. Karena orang tua udah dukung, ya nggak mau lah sampai ngecewain orang tua gitu kan. Bener-bener. Berpikiran, oh saya harus sukses nih untuk di matematika ini sampai akhirnya lulus, bahkan lulusnya pun dengan pencapaian yang bagus gitu kan. Di luar itu pun kayak masuk matematika Unpar ini terutama kayak belajar tentang banyak hal baru gitu. Kayak tentang pertemanannya ataupun tentang cara berorganisasi dan lain-lain. Itu yang membuat memotivasi, oh kayaknya kurang nih kalau harus berhenti di sini, nanggung banget gitu perjalanannya, bahkan belum nyampe setengahnya gitu. Harus banyak yang bisa digali lagi, lebih banyak yang menarik gitu. Tapi kan Kak Elvan sendiri tadi ngomong pertemanannya, organisasinya itu kan ada di jurusan lain tuh, bukan di jurusan mat aja. Pertemanan dengan organisasi itu pasti setiap jurusan ada dong. Iya, mau nggak mau dari sebelum ke jurusan lain tuh pasti yang ketemu di awal tuh udah di jurusan sendiri dulu, dari matematika dulu. Bener-bener. Karena dari awal pun teman-teman saya sendiri anak-anak mat juga yang yang mana orang-orangnya juga hebat-hebat semua gitu loh. Iya. Jadi di situ saya mengenal orang-orang hebat, saya pun harus bisa bukan ketik itu, tapi harus melebihi mereka gitu loh. Harus ada motivasi, saya harus bisa melewati mereka, harus lebih sukses dari mereka kayak gitu. Walaupun terkesan kayak iri atau gimana, tapi kan itu motivasi untuk diri sendiri ya. Jadi harus demi kebaikan diri sendiri dan kedepannya ya harus dicapai lah gitu, harus diperjuangkan kayak gitu. Itu motivasinya sih. Nah Kak, tapi ini nih ada kasus dimana teman saya yang udah sampai dari semester 1, karena saya sendiri masih semester 2 nih. Teman saya yang dari semester 1 terus semester 2 gitu. Dia tuh udah bener-bener belajar, selalu belajar, tapi ketika tiap kali ujian nih pasti dapat nilai jelek. Akhirnya ya maaf banget nih. Kayak IP-nya di bawah 2,5 gitu kan. Sampai-sampai dia memang bener-bener udah mau menyerah. Dan menurut dia pun kalau misalkan pengen lanjut terus, ini pasti IP dia masih stuck di situ aja nih. Kan dia bingung nih. Nah, menurut kakak sendiri, apakah dia itu harus menyerah nih? Memang harus pindah jurusan yang gak cocok atau enggak nih? Soalnya kan tiap manusia itu sebenarnya bisa belajar hal apapun gitu. Walaupun kita benci matematika nih, tapi kalau kita serius di matematika, ujung-ujungnya kita bisa dan juga kita
kita bisa jadi suka gitu, ya nggak? Iya, betul banget. Ya, sebenarnya setuju sih kalau misalnya kita walaupun nggak jago, karena yang ada di matematika pun sebenarnya bukan semua orang jago, bahkan Hmm, kayaknya cuma sekian persen aja deh yang bener-bener jago dalam hal matematika iya. gitu ya. Anak-anak olim gitu ya. Iya, anak-anak Olim yang ambis-ambis dan Iya, pinter-pinter jenius semua gitu iya. kan. Tapi banyak juga yang memang kapasitasnya ataupun kemampuan di matematikanya kurang, tapi karena satu dan lain hal yang nanti bakal dijelasin, bisa survive gitu di matematika, bahkan Hmm, ngelebihin yang punya bakat-bakat di matematika gitu loh. hmm, Dan orang-orang ini tuh eee, yang penting adalah istirahatnya ataupun tenangin pikiran, karena kalaupun dalam hal ini ya, dia sampai mau nyerah, sampai capek gitu, berhenti itu bukan opsi sih. Karena obat dari capek itu istirahat, bukan berhenti gitu loh. hmm. Jadi kalau misalnya dia stres atau gimana, ya tarik nafas dulu lah gitu, istirahat, Oke. refreshing, walaupun nggak harus cuti gitu ya. Yes. Istirahat sebentar, cari kesibukan lain atau kesenangan-kesenangan lain biar bisa kembali ke potensi optimalnya gitu Iya, loh, iya, iya. gitu kan. Karena eee, kalaupun pindah tetap aja toh nanti juga akan menemui hal-hal yang kayak begitu gitu loh. Hmm. Kecuali kalau misalnya dia udah segala cara dilakuin dan memang masuknya pun terpaksa gitu loh. Iya, Kalau iya. memang masuknya terpaksa, ya mau digimanain lagi, mungkin itu memang bukan passion-nya gitu Passion-nya. kan, bukan bukan jalan hidupnya, dan menjalaninya pun entar bakal tersiksa gitu loh. Yes, yes. Tapi karena dia masih mau belajar nih, belajar terus kan, walaupun capek, suatu saat juga pasti bakal tercapai lah itu keinginan dia untuk dapat misalnya nilai bagus ataupun segala macam yang dia pengen raih, kayak gitu. Tapi saya pengen nanya, kan tadi kan ada kata-kata istirahat nih. Mhm. Tapi kalau kita udah terlanjur keenakan istirahat kan mager tuh. Gimana tuh Iya, untuk Kyle Friend kan tadi sendiri ngomong kayak ke saya biasa kalau udah capek itu ya istirahat dulu gitu. Gimana tuh membangkitkan semangat dari istirahat mau ke belajar lagi? Biasanya orang-orang, apalagi contohnya seperti saya nih, yang kuliahnya itu dibilang ambis enggak, tapi terlalu nyantai juga enggak gitu kan. Itu gimana Kak? Pasti habis istirahat kan tuh, habis istirahat pengen belajar lagi malah mager. iya. Makanya kita, orang-orang kayak kita tuh justru ketika kita belajar udah mati-matian, udah males gitu istirahat. Mmm, Soalnya kita tahu kalau habis istirahat pasti udah malas lagi belajar. Itu gimana, iya. Kak? Kalau pengalaman pribadi ya, Mhm, mungkin ada 2, mungkin ada lebih, tapi yang terutama ada 2 sih. Yang pertama itu lingkungan. mhm, Cari lingkungan yang bisa mendorong teman-teman semua untuk dapat berkembang lebih jauh lagi. Jangan eee, berteman sama orang yang memang main aja mhm, iya, gitu-gitu. iya. Nanti teman-teman pun bakal terbawa arus di dalam lingkungan itu gitu loh. Kalau teman-teman cari lingkungan yang, "Yuk kita belajar, yuk kita rajin, yuk kita ngapain," gitu. Teman-teman pun akan, walaupun eee, ogah-ogahan awalnya, Mhm, teman-teman pun bakal terbawa gitu loh, dengan pola belajar yang kayak gitu. "Oh, hari ini jangan main dulu deh, harusnya belajar nih, yang lain pada belajar, harus mhm, belajar juga." Kayak gitu loh, itu bener. lingkungan. Dan yang kedua adalah komitmen ke diri sendiri. Yang Oke. penting itu komitmen ke diri sendiri. Kayak misalnya sebelum istirahat, contoh kecilnya aja, eee, "Mau tidur dulu ah," gitu, sejam aja gitu, atau setengah jam gitu. Nanti Mhm. eee, pasang timer atau pasang alarm, nanti harus bangun lagi jam segini untuk ngerjain tugas, untuk belajar, kayak gitu. Itu komitmen diri sendiri gitu loh. Jangan sampai kehilangan komitmen dan akhirnya, "Oh ya udahlah, eee, nanggung nanti aja. Oh ya udahlah besok aja." Jangan sampai lost komitmen itu. Jadi Nah komitmen itu harus nah itu dijaga. juga, justru itu yang susah ya, kayak untuk kayak yang tadi, pasang timer dulu lah tidur sejam, entar udah Yes. kebangun nih timer sejam, "Aduh kok mager ya Masian ya saya ya?" Mhm. Gitu kan. "Entar-entar aja lah," gitu kan ya. Iya. Itu memang susah ya, tapi kayak Alvaran dulu awal-awal kayak gitu juga nggak? Sempet kok pernah dalam posisi kayak gitu. Kelas, Heeh? tidur 15 menit kan, Hmm, rencananya 15 menit, hmm. taunya 1,5 jam 1,5 jam. kan. Nggak Justru jadi tuh belajar kelasnya tuh. selesai tuh, nggak Iya, jadi. udah telat kan Heeh, kelasnya, itu parah sih. Nah, tapi dari hal-hal yang kayak gitu, belajarlah untuk dikurangin, kayak misalnya telat-telat jadi dikurangin, mhm. waktu belajar jadi ditambahin gitu. Tapi tetap nggak kekurangan waktu untuk diri sendiri gitu loh, untuk refreshing, untuk cari kesibukan yang lain gitu. Itu tetap tetap butuh dan pasti punya kok gitu loh. Tapi Kak ya, menurut Kakak nih, agak nyolong dikit ya, udah pernah nyobain offline kan? Udah. Udah.
lebih efektif offline apa online? Hmm, Dalam hal belajar ya, bukan UTS. UTS kemarin kan nggak efektif kalau menurut saya sendiri offline. ya, Ya kan? oke, betul, setuju. Setuju. Kalau untuk pribadi sih sebenarnya lebih suka offline ya, Hmm. karena jujur nggak bisa nahan diri sendiri kalau online tuh ya. Oke. Kayak ini di depan laptop nih atau di depan HP, pasti aja ada misalnya ada notif atau ada apa, lihat dulu, Nah, bablas deh. Scroll scroll TikTok, scroll IG IG, gitu iya kan, bener-bener. lepas. Lepas. Tapi kalau offline kan mau nggak mau kita Iya, merhatiin gitu kan. Paling hambatannya ya teman sebelah ngajak ngobrol iya atau sih. enggak ngantuk kan karena udah siang dari pagi atau udah sore dari pagi gitu kan. Paling hambatannya itu sih. Jadi kalau untuk belajar sebenarnya lebih efektif offline sih. Offline. Walaupun ya mungkin agak susah gitu ya kalau misalnya kita lupa catatan nggak bisa Nggak bisa. nyari-nyari di Iya sih, HP gitu kan. bener-bener. Cuman lebih suka offline sih kalau pribadi jujurnya. Tapi di angkatan kakak di kelas masih bisa ngobrol ya? Hmm, ya ngobrol dikit-dikit lah masih bisa Hmm. walaupun ya kalau ketahuan ngobrol suka diem gitu Iya. kan. Suka kayak gitu. Soalnya di angkatan kakak itu rame nggak sih kalau misalkan kelas offline gitu ikutnya? Banyak yang pengen ikut gitu nggak? Eh sebenarnya tergantung sih rata-rata sih banyak yang ikut rame gitu. Bahkan satu kelasnya bisa sampai waktu itu sempat ada kayak 40 orang gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya kelas pagi jam 7 Hmm. Senin apalagi gitu kan, mungkin orang-orang masih pada pengen di rumah kali ya, jadi milih online aja lah Masih pada bobo gitu. cantik Masih gitu ya? bobo gitu kan, pengen kelas sambil tiduran Yes. apa rambut acak-acak Heeh. gitu. Jadi masih ada kayak gitu. Cuman masih banyak kok orang-orang yang eh, harus ke kampus nih pagi-pagi, harus semangat gitu loh. Nah, Hmm. itu orang-orang yang perlu dicontoh dan perlu ditiru kayak Ini gitu. kayak saya dong. Wih, gaya banget ya. Tapi kak, balik lagi nih. Kan ini kan yang justru yang sekarang tuh mau mau apa sih namanya? Mau berhenti di mat ini, mau nyerah di mat ini kan justru mereka malah nggak ikut offline nih. Malah Mhm. pada udahlah online aja lah ngapain gitu kan. Dia mending saya UTBK aja gitu. Nah, ini saya minta motivasi lagi nih kak. Ini kan mereka ini bener-bener kayak udah hopeless lah gitu sama Hmm. jurusan matematika yang memang saya sendiri aja nggak expect bakal sesusah ini gitu kan. Karena matematika di Iya. SMA sendiri aja nggak segini gitu kan. Makanya di Iya. matematika, makanya kita suka matematika di SMA karena oh menurut kita pun bisa dibilang mudah gitu kan. Iya. Ketika masuk mat kok malah justru mereka main bener-bener pemikiran matematika gitu, bukan hitung-hitungan. Iya. Kak sendiri pernah kan kayak mikir kayak matematika ini paling ntar hitung-hitungan gini-gini. Bener Iya, nggak? betul Iya. banget. Apalagi hitung-hitungan kayak otak-otak kalkulator gitu kan, tinggal Iya, tambah betul kurang banget bagi nih. gitu-gitu kan. Kirain masih angka, ternyata Angka. taunya masih udah masuk huruf Heeh. semua. Malah makin kesini makin ini ya, Iya. makin gak ada huruf. Jadi untuk teman-teman yang masih maba nih sekarang 21, nanti yang mau masuk juga angkatan 22, kita kita bukan ngejatohin ya, tapi makin semester, makin tua semester, makin hilang makin nggak ketemu angka ya. Iya. Justru karena kita di sini belajarnya itu kita bukan belajar kalkulator yang 1+1, justru di sini kita kayak belajar gimana sih cara kita otak kita berpikir matematika gitu Yes, ya kan, betul. bener kan? Nah jadi teman-teman yang mau masuk jurusan matematika Unpar worth it banget, apalagi yang anak-anak Olim tuh worth it banget. Kita bukannya ngejelek-jelekin jurusan matematika di universitas lain, tapi menurut saya sendiri sih dari tingkat dosennya, dari Betul. tingkat apa ya, jam belajar waktu kuliahnya, dan cara nyampein dosen semuanya, tugasnya, UTS-nya, UAS-nya, itu saya lihat Unpar emang worth it banget. Ini memang bener-bener serius dan nilainya pun bener-bener ori dan real ya, bener-bener real, nggak ada nilai kasih sayangan. Betul, betul. Betul. Sampai nilai real itu sendiri, nilai kita hancur semua di Iya, UTS. walaupun menyakitkan tapi harus diakui memang Harus gitu. diakui ya, makanya. Kak Alvan sendiri kayak bisa nebak gak kak? Semester ini bakal IP-nya berapa? Aduh, kalau disebutin angka kecil dong, jangan ya. Ntar Enggak kan semester ini kan belum keluar nih nilai akhir kan, belum UAS kan. ya. Ini kira-kira Kak Alvan bisa nebak gak? Kira-kira Kak Alvan jadi targetnya lah, target IP-nya berapa nih jadinya? Setelah melihat UTS ini kan pasti target Kak Alvan jadi turun dong, nggak mungkin kayak Iya. saya pengen di atas 3,75 apa 3,5 gitu kan, jadinya kayak gue hopeless dikit lah ya. Iya.
ya mau nggak mau harus diturunin dikit lah, walaupun selain diturunin dikit ya kalau mau mencapai target awal ya harus usaha yang kayak kuda mungkin Iya, ya, kayak kuda untuk ngejar nilainya gitu loh. Tapi ya pasti bisa untuk ngejar nilai-nilai itu. di UASnya di 100-in gitu. Harus 100. Bisa nggak? Walaupun Bisa. kayaknya nggak bisa, kayaknya harus Oke, bisa deh. Harus push diri sampai bisa. Bagi yang kalau nilainya sampai di bawah 50 ya itu ya. Waduh, iya itu. Itu yang ketar-ketir sih. PR bet sih itu emang. Iya. Parah. Nah, teman-teman. Jadi teman-teman nih ya. Kata-kata dari Kak Elfran, pokoknya kalian tuh tetap konsisten, tetap berkomitmen untuk tetap belajar nih agar kalian tuh janganlah yang namanya kalian tuh nyerah lah. Soalnya gini, kita balik lagi, orang tua kalian udah bayar kuliah nih. Bayar kuliah nggak murah loh, ya kan? Betul. Bayar kuliah itu cukup mahal. Per sekali masuknya aja uang bangunannya aja berapa tuh? Udah banyak. Itu yang teman-teman harus bener-bener mikirin banget. Kalau kalian memang penyayang orang tua nih, kalian bisa mikirnya ke situ aja lah, yang gampang lah. Yang gampang kalian tuh bukan berawal dari komitmen lah, yang gampang kalian mikir aja kayak orang tua kalian udah bayar mahal-mahal gitu. Nah, pasti dari situ kalian pasti bakal mikir kayak, oh iya, saya harus belajar nih gitu. Saya harus berkomitmen nih. Nah, kalau memang teman-teman udah nggak bisa banget nih, dan ternyata teman-teman dari awal dipaksa sama orang tua, itu memang bukan passion teman-teman gitu ya, kayak Iya, betul. gitu jadi. Nah, jadi ya sekian aja deh singkat kali ini, soalnya topiknya juga udah habis teman-teman ya. Udah lumayan panjang juga nih, 22 menit. Tadi itu Lumayan, ya. ada yang sedikit di-cut karena saya tadi ngeblank. Buka-bukaan aja nih. Nah, ya penonton setia kami, teman-teman semuanya, segitu aja insight episode kali ini yang for the first time ya, 2 tahun yang lalu offline dan sekarang kita offline lagi karena sebelumnya online. Semoga kalian merasa terhibur, bermanfaat, dan tidak merasa membuang-buang waktu setelah menonton video ini. Saya Advent sebagai host terkece di tahun ini. Yoi. Nih lihat nih. Baju saya aja insight nih, kelihatan nggak? Kece fan. Insight. Saya Advent sebagai host terkece di tahun ini, dan juga gestar kami Vincent Alfrango. Kami pamit undur diri and see you next video. Bye-bye. Bye-bye.